Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dimanapun Anda berada pada hari ini, rahmat kesehatan dan segala rahmat yang Anda butuhkan ada di dalam diri Anda semuanya. Pada hari ini, sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Atas berkat dan rahmat-Mu itu, kami semua dapat berkumpul bersama sebagai satu saudara. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mohon kepadamu, berkatilah seluruh rangkaian aktivitas kami, khususnya pada hari ini kami yang akan merenungkan dan mendengarkan sabdamu. Kiranya ini menjadi suatu kekuatan baru bagi kami untuk memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan tentang perumpamaan pohon dan buahnya. Dalam perumpamaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik,
dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Tampaknya Yesus sangat senang sekali menggunakan perumpamaan tentang pohon. Mengapa? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah pohon anggur yang benar dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang terkasih, dimanapun Anda berada, jika kita menyadari bahwa perumpamaan yang diberikan Yesus pada Injil hari ini merupakan suatu kelanjutan dari pengajarannya kepada murid-muridnya. Dalam perikop-perikop sebelumnya, Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang keutamaan kasih yang harus dimiliki oleh para murid. Perikop yang kita dengarkan pada hari ini dapat dikatakan sebagai penutup dari ucapan bahagia dan peringatan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengharapkan agar para muridnya menghasilkan buah yang baik setelah mendengarkan nasihat-nasihat darinya. Dalam perikop terakhir pada Injil hari ini, Yesus mengharapkan agar para muridnya mendirikan rumah di atas dasar batu yang kokoh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suatu harapan untuk mewujud nyatakan nasihat-nasihat yang telah diberikannya ke dalam suatu tindakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa kita ini hidup sebagai satu komunitas, yaitu komunitas SD Marsudirini Yogyakarta. Dalam komunitas akademis SD Marsudirini, khususnya teman-teman yang saat ini sedang menjalankan program pembelajaran jarak jauh atau PJJ, bertindak sebagai seorang murid. Nah, sebagai seorang murid, teman-teman sekalian mempunyai guru yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dalam pertemuan-pertemuan di sekolah maupun di Google Meet, para bapak dan ibu guru tidak henti-hentinya menunjukkan perhatian tersebut dengan memberikan pengajaran dan nasihat, juga memberikan tugas dan kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk berkembang melampaui batas kemampuan teman-teman sekalian. Bapak, Ibu guru, para frater dan suster yang ada di dalam lingkup komunitas SD Marsudirini juga demikian. Bapak, Ibu guru, para frater dan suster di sini bertindak sebagai utusan yang selalu menyediakan waktu bagi anak-anak SD Marsudirini Yogyakarta. Sebagai seorang utusan, Bapak, Ibu guru, para frater dan suster memiliki seorang pengutus yang juga senantiasa memberi pengarahan, memberi peneguhan, dan memberi masukan-masukan yang berguna. Belajar dari Injil hari ini, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang terkasih, marilah kita senantiasa mendirikan bangunan komunitas kita di atas dasar batu yang kokoh. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah komunitas yang tidak hanya ingin meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga komunitas yang ingin meningkatkan kepekaan hati dan iman kita terhadap nasihat, terhadap masukan yang kita terima. Tujuannya jelas, agar buah yang kita hasilkan betul-betul menunjukkan bahwa kita berasal dari pohon yang baik.
Semoga sabda Tuhan pada hari ini memampukan kita untuk semakin tumbuh, berkembang, dan berbuah seturut dengan kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Damen, doakanlah kami. Bunda Maria tak bernoda, doakanlah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, dimanapun Anda berada, agar kita lebih mengingat pesan Injil pada hari ini, Frater Sura mengajak teman-teman untuk mengambil waktu sejenak sendirian di tempat yang sepi untuk mengulang kembali bacaan Injil pada hari ini. Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Sampai berjumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Salam dan terima kasih.